presentasi kali ini udah ketujuh. Kali ini saya mau desain terkait Google Kubernetes Engine yang ada di GCP atau Google Cloud Platform. Juga bagaimana setting up Ingress load balancer-nya di Google di Google Kubernetes Engine. Oke, langsung saja. Jadi apa itu Google Kubernetes Engine? Jadi Google Kubernetes Engine atau GKE ini adalah Kubernetes Engine, Cloud Kubernetes Engine yang dia udah dengan yang dia udah di-provide sama Google dengan environment yang harus production ready dan deployment-nya juga the container. Kemudian kenapa pakai ini? Ini juga salah satu cara untuk men-simplify dari proses deploying itu sendiri. Juga di sini kita bisa auto scaling resource yang mau dipakai di Google Kubernetes Engine-nya. Nah, di sini kenapa sih pakai GKE ini? Jadi benefitnya itu banyak. Yang pertama, untuk nge-build sebuah container ini cukup simpel. Terus kemudian juga kita bisa fokus ke inovasi daripada kita pusing-pusing mikirin infrastrukturnya. Ya, dengan Cloud Kubernetes Engine ini kita bisa fokus ke inovasinya. Jadi kayak infrastrukturnya udah dipikirin sama si Google-nya gitu. Secara nggak langsung kayak begitu. Terus bisa dieskalasi secara tak ada batas ya, dan kita bisa instant adaptable, artinya dia mudah untuk gampang untuk diadaptasikan. Terus selanjutnya dia tetap aman karena kita tahu sendiri ini di-provide oleh Google, yang mana Google udah salah satu trusted platform di sekarang ini. Nah, jadi di sini saya ilustrasikan ada seperti gambar doket. Jadi istilahnya kita tuh tinggal meluncur aja. Urusan bagaimana infrastruktur doketnya nanti Google yang mikirin, atau Google Kubernetes Engine ini yang mikirin, kayak gitu sih. Kemudian kenapa harus Google Kubernetes Engine, padahal di luar sana ada banyak tuh Cloud Kubernetes Engine lainnya, pilihan yang lainnya. Salah satunya ada AWS, terus juga ada Azure, ada DigitalOcean, sama Platform 9. Tentunya ini punya pros and cons masing-masing. Untuk AWS sendiri, ini salah satu kompetitor dari Google Kubernetes Engine yang paling mirip lah. Cuman bedanya paling cuman di cost efektivitas, terus dia environment-nya juga lebih mudah untuk diintegrasikan dengan AWS environment. Terus kalau kita punya environment kebanyakan service di AWS, ya pakai mungkin akan lebih baik pakai Amazon ini. Terus juga di sini ada Azure, di sini Azure Cloud. Jadi di sini kalau Azure Cloud ini dia menawarkan ada pay as you go pricing. Jadi kita bisa bayar sesuai kebutuhan kita. Cukup cost efektif juga. Terus kebanyakan kalau nggak salah di Kubernetes Service di Azure ini biasanya untuk service seperti ASP sisa gitu. Terus kemudian ada DigitalOcean. Ini juga cukup gede juga. Mungkin secara cost dia lebih efektif daripada yang lain. Terus untuk deployment juga mungkin dia tidak seribet yang lain. Jadi untuk deploy software atau aplikasi kecil-kecil mungkin kita bisa pakai DigitalOcean atau platform lain ini. Oke, kemudian
Nah, karena mungkin Amazon yang paling mirip sama Google Kubernetes Engine ini, di sini saya coba rangkum perbedaannya. Jadi di Amazon Elastic Kubernetes Service ini dia uh, lebih di sini dia menawarkan untuk free control plane dengan lebih banyak pilihan harga, sedangkan Google dia menyediakan yang free trial yang cukup terbatas. Terus secara user interface Google Kubernetes ini juga dia lebih lebih friendly, lebih gampang untuk pengoperasiannya, sedangkan Amazon Elastic ini dia lebih ke teknikal, lebih cukup teknikal. Jadi mungkin kalau user friendly lebih enakan si Google. Terus integration-nya jadi ya sama-sama ya, untuk yang Google Kubernetes dia fokus untuk integrasi dengan Google Cloud Service lainnya, jadi lebih mudah untuk integrasi dengan service-nya dia sendiri. Begitu juga dengan Amazon, dia juga lebih mudah untuk integrasi dengan beberapa service-nya Amazon sendiri. Kemudian secara feature Google Kubernetes sendiri ini memiliki akses yang lebih cepat dan banyak untuk beberapa integrasi dengan Google environment lainnya. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian nanti di sini kita juga akan bahas bagaimana untuk setup si load balancer ini, load balancer ini. Jadi apa sih load balancer ini? Jadi load balancer ini dia tuh bagaikan pengatur traffic ya. Jadi kalau ini saya ilustrasikan dengan yang badan macet, jadi si Ingress load balancer ini yang ngatur traffic ini mau kemana, diadain kemana gitu. Jadi dia adalah, kalau di sini saya tuliskan dia sebagai single entry point. Jadi ketika semua request atau traffic masuk, dia akan masuk ke satu entry point. Nanti di situ entry point itu sebagai gateway untuk dia akan bagi ke tiap-tiap service yang akan dituju. Kurang lebih seperti itu. Terus di sini juga lebih efisien untuk mengatur trafficnya. Jadi ya lebih gampang untuk mendirect di tiap-tiap requestnya. Seperti itu. Kemudian kita langsung saja. Nah, bagaimana untuk setup si Google Kubernetes Engine ini? Nah, jadi yang pertama kita di Google Cloud-nya kita bisa memilih mencari service si Google Kubernetes cluster ini untuk kita mau bikin cluster di sini. Nah, daripada kita langsung ke engine-nya, kita bikin clusternya dulu. Seperti itu. Lalu, nah, di sini nanti akan muncul seperti ini. Kita klik enable aja. Kemudian lanjut, nanti juga muncul seperti ini untuk halaman onboarding-nya. Ini juga ada guidance kalau mau pakai guidance-nya, tapi di sini kita langsung aja kita create clusternya. Di sini kita bisa isi namanya. Kemudian region-nya ini juga kita pilih sesuai dengan region kita atau bebas juga sebetulnya bisa. Kemudian kita create di sini. Lalu nanti di sini di dashboard Kubernetes cluster ini ada dashboard ini. Di sini akan muncul clusternya, ini akan lagi dibikin. Ini cukup lama untuk bikin cluster ini. Kurang lebih kalau nggak salah waktu saya baca-baca ini maksimal 15 menit lah. Seperti itu. Nanti kalau udah selesai dan seperti ini, kalau kita klik masuk ke dalam, dia kita bisa ngelihat detailsnya, regionnya, terus external endpoint-nya kemana, terus internal endpoint-nya juga kemana. Terus di sini juga kita bisa setup automation-nya, automation buat ini ada auto scaling tiap-tiap pod-nya, terus profile-nya juga, terus
ya banyaklah, ada maintenance juga. Lalu juga masih ada, terus kita bisa masuk ke observability ini untuk melihat status CPU, memori, dan lain-lain di sini. Begitu, terus kemudian ini juga ada logs-nya, jadi kita bisa melihat logs-nya si cluster ini di sini. Untuk logs-nya apa aja, ini kebetulan baru di-create jadi logs-nya begini semua. Kemudian, kemudian untuk integrasi mini Kube atau dari Kube kita yang ada di lokal, kita bisa konekkan command line kita dengan klik di sini. Lalu di sini ada komennya, example komennya di sini. Kita tinggal copy aja, nanti kita jalankan di shell atau terminal kita. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya jalanin. Nah, ini kebetulan di sini ada satu komponen Google Cloud CLI yang belum saya download, yaitu GKE Cloud Out Plugin, jadi untuk autentikasinya. Nah, di sini juga disarankan untuk update komponennya dengan command ini, namun saya langsung aja saya install langsung ke GKE Cloud ini. Nah, ini coba saya install langsung. Ketika dia udah selesai, saya jalankan lagi si perintah yang tadi. Nah, nanti di sini akan kubeconfig entry generated for Nina Bobo. Terus kita coba kubectl get nodes. Kita lihat nodesnya di sini nggak bisa connect dan no resource found karena kita belum setup si Kubernetes-nya. Kita belum setup nodesnya yang untuk ke Google Kubernetes Engine tadi. Terus kemudian di sini kita coba get namespace. Ini muncul namespace-nya apa aja. Terus ini masih ada yang belum connect ya, karena kita belum config ya di sini. Terus kita coba get pods. Kita cek pods-nya apa aja. Di sini juga belum ada pods-nya yang masuk. Ini juga statusnya masih pending karena belum kita setup. Ini juga belum bisa connect sama yang di atas tadi. Terus lanjut, ini coba saya jalankan Helm install ini Bu, untuk install si Helmnya ke Google Kubernetes Engine-nya. Nah, nanti dia akan ke deploy seperti ini. Terus kemudian ketika kita get pods lagi, di sini statusnya dia akan membuat kontainer baru. Jadi kalau yang tadi semuanya lagi pending atau lagi error atau lagi mati, di sini ketika kita tadi install Helm-nya, dia akan create lagi. Nah, di sini juga ada error. Nah, kenapa di sini error? Karena kita belum setup environment juga yang ada di yang di Kubernetes Engine-nya. Terus ini kita coba get nodes. Nah, nodes-nya ini udah kebuat. Kalau yang tadi masih kosong, nggak bisa connect, ini udah kebuat dengan status ready. Terus selanjutnya kita coba describe si pods-nya, pods reservation. Kenapa kok dia error? Nah, dan ini ternyata betul, dia INV-nya belum ke setup. MongoDB-nya nggak ketemu, secret MongoDB. Nah, untuk setup-nya, kita nanti akan edit si secret-nya, tapi kita coba masuk ke, kita pindahkan konteks yang lagi aktif kubectl-nya, kita get dulu, ternyata ini GKI-nya di sini. Nah, ini nanti kita config-nya, kita use konteks ke GKI ini harusnya ke sini, bukan ke sini, bukan ke minikube, ini salah. Terus, ini saya ke minikube karena saya mau ambil secret-nya ini untuk nanti saya masukkan ke sana. Ini udah ada secret-nya dari minikube. Terus, nah di sini secret-nya ini, secret key-nya untuk Stripe, MongoDB, dan JWT dan Google ini kita jadikan YAML file dulu. Kita jadikan YAML file satu-satu dengan perintah seperti ini, kubectl get secret -o YAML
terus kita jadikan slab.yaml. Nah, nanti akan terbuat di dalam directory kita Kubernetes Nalogo ini. Di sini akan kebuat ini secret YAML yang kita buat tadi, ada Google, JWT, MongoDB, sama Stripe. Nah, sebelumnya kita pindah tadi pagi use konteksnya ke yang Google Kubernetes Engine ya. Kita pindah dengan perintah ini, kita pakai use konteks yang Google Kubernetes Engine. Kemudian di sini kita create secret Google-nya, dengan perintah kubectl create -f, terus nama file YAML file kita yang ada di directory Kubernetes ini. Terus setelah ini kebuat semua, kita coba cek pods-nya. Nah, dia langsung running. Nih, pods-podsnya di sini. Terus setelah mereka running, nah ini ketika saya cek log-nya, ini keduanya, salah dua service-nya dia udah jalan, udah started successfully. Nah, kurang lebih seperti itu untuk setup si Google Kubernetes Engine-nya. Jadi ini pods-nya ini kebetulan saya pakai Lens, saya arahkan ke ke clusternya si Google Kubernetes Engine. Seperti itu. Kemudian di sini kita akan setup ingress load balancer-nya. Nah, untuk setup ingress load balancer-nya kita perlu bikin file ingress YAML ini di sini. Nah, di sini di dalam directory templates, di dalam directory, di dalam Nalogo juga nama project kita. Terus kita masukkan ini API version, kayaknya kita isi ingress, terus metadatanya namanya ini Nalogo, ini annotation, ini sebetulnya tidak perlu, tapi bisa kita tambahkan kalau kita perlu annotation. Terus di sini ada spec, terus di dalam spec terus HTTP, ini path yang mau kita ingresskan atau mau kita redirect. Jadi ketika nanti kita di sini nemu path reservations, dia akan di redirect ke service reservation dengan port number 3004. Seperti itu. Begitu juga nanti ketika ada request dengan prefix out, dia akan di forward ke service out HTTP dengan port number 3003. Ini adalah seperti port ini seperti yang kita setup sebelumnya di file service kita yang kita buat bikin service-nya. Jadi portnya ini sesuai ya untuk out HTTP, portnya 3003 ke sini. Terus untuk reservation dengan port 3004 ke sini. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita balik lagi ke directory Kubernetes Nalogo, kita update Helm-nya. Nanti akan sukses. Kemudian kita cek di Kubernetes Engine, di menu networking, terus di gateway service, terus kita masuk ke ingress, dia akan membuat ingress-nya ini. Ingress-nya ini juga prosesnya cukup lama, cukup 15 menitan. Tergantung berapa besaran si tiap service-nya dan berapa rumit si Docker file-nya, itu. Seberapa rumit service-nya. Kemudian ketika lagi bikinin si ingress, kita coba masuk untuk melihat detailsnya. Nah, di sini terlihat ya, ini annotation yang tadi kita bikin. Terus di sini juga terlihat ada 2 service running. Ini routingnya ini kelihatan. Untuk yang reservation dia bakal di forward ke app
reservation, untuk yang out juga ke add out. Udah, kemudian, nah ini ketika udah kebuat, nah ini di sini ada status si service ini tuh healthy. Nah ini health check yang sebelumnya kita pernah bikin, ini dia dicek di sini ya. Jadi gunanya apa, dia untuk si Inggris ini ngecek apakah pot atau service ini tuh health-nya bagaimana. Ya, seperti itu. Di sini nanti akan muncul juga ya, seperti ini. Ini target load balancer yang kita bikin tadi, ada target, ada forwarding, terus ini backend service-nya. Nah, di sini juga ada IP address-nya. IP address-nya nanti kita bisa hit langsung dari lokal kita menuju ke sini. Begitu. Jadi dengan kita bikin Inggris ini, nanti kita otomatis dapat IP address ini. Selanjutnya, ini di komen kita coba get Inggris buat pengen tahu bisa nggak sih kita get di sini, dan untuk pengen tahu address-nya di lewat komen lain atau terminal, kita bisa pakai identitas ini, nanti dapat IP address si Inggris kita ini. Begitu. Kemudian kita coba hit salah satu service kita, yaitu reservation. Nah, ini dapat 403. Nah, ini udah benar, tandanya dia udah kehubung ke service yang kita bikin, namun dia masih 403 karena kita nggak punya credential buat nge-get si reservation ini karena belum login. Nah, ini juga udah ke HTTP, udah mengarah ke IP address si Google Kubernetes tadi, Inggrisnya tadi. Seperti itu. Kemudian kita coba login. Yang di login, yang di out juga. Yang di out, kita tinggal masukkan out login dengan tambahan ini, parameternya di bodinya, dia udah di-connect dengan status sukses. Seperti itu untuk setup Ingress load balancer-nya. Terus kemudian sekarang kita mau coba decandidate si ENV-nya. Jadi ENV kita sebetulnya belum ada yang belum ke setup. Salah satunya adalah refresh token untuk Google OAuth client. Jadi kita butuh refresh token. Kita generate ulang di sini karena ini juga perlu untuk notification di service kita ya. Nah, ini yang pertama tadi, kita masuk ke Auto Playground, kita pilih yang app script ini, kita ambil yang mail.google.com, terus ini di settings, kita masukkan client ID kita sama client secret kita. Lalu kemudian diklik di sini Auto REST APIs, nanti akan muncul window untuk Google SSO buat login. Setelah itu nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di halaman ini kita ngapain? Kita tinggal klik si exchange authorization code for tokens ini. Begitu ini kita klik, maka nanti kita di sini dapat refresh token sama access token. Untuk refresh token ini kita copy, lalu nanti kita masukkan ke terminal kita buat dimasukin ke ENV notification. Nah, ini. Tadi kan ini secret tokennya ya. Kita convert dulu ke base 64. Jadi kita convert ke base 64, kemudian kita bisa edit secret si Google-nya tadi. Kita edit secret, kemudian kita edit refresh tokennya menjadi yang baru, yang ini, yang tadi ini. Hasil dari base 64-nya kita copy, kita masukin ke refresh token ini. Nah, di sini setelah kita setup si ENV-nya ini, kita save, kemudian kita download sama restart si notification ini. Dengan perintah kubectl download restart deployment notification.
Terus sebetulnya ini juga bisa juga dengan cara lain, yaitu kita hapus pods-nya. Pods di Cube-nya bisa lewat lens, Kubernetes lens, atau bisa lewat sini. Terus ini kita coba get ingress-nya ada. Nah, di sini saya menemukan sebuah error ketika saya bikin reservation, yaitu di pod payment. Nah, di pod payment ini ternyata API key stripe-nya dia nggak provide atau dia itu nggak valid. Nah, di sini muncul invalid request error. Nah, di sini coba saya generate lagi si secret stripe-nya dengan perintah yang sama yang tadi. Kita edit secret stripe-nya, terus kemudian saya masukin key-nya ke dalamnya si stripe ini, kemudian saya download, lalu saya restart si deployment payments-nya, jadi payment-nya ke restart. Setelah itu, nah di sini si payment ini akan ke restart dan mode generate pods-nya lagi. Kemudian setelah itu ini dia sudah bisa running semuanya, artinya ini semua udah jalan. Dan lebih seperti itu, kita mungkin lanjut ke demo kali ya. Oke, untuk demonya sebentar. Nah, ini untuk login-nya, ini udah mengarah ke si Google Kubernetes Engine Ingress endpoint-nya. Udah ke sini, kita login dengan autentikasi ini. Nah, dia dapat sukses. Terus setelah sukses, dia pasti akan nge-set cookie-nya langsung otomatis. Terus kita coba masuk ke list reservation. Apakah ada reservation yang kebuat? Nah, ini udah ada banyak, cukup banyak. Terus kita coba create reservation. Kita coba custom nilainya. 1, 2, 3. Demo. Nah, ganti, kita send. Nah, ya udah langsung payment successfully created. Kita coba cek di lognya. Lognya keputus tadi. Oke, kita coba cek lognya yang ada di Indes. Di sini reservation. Logs. Oh, nggak kelihatan kalau di sini. Kita coba tambahkan kelas baru aja di sini. Kita dia mau connect. Oke, kita langsung aja kita cek hasilnya. Kita cek hasilnya, apakah dia mengirim email buat notification. Tadi emailnya ada di sini. Nah, di sini dia ngirim email ini 1 menit yang lalu di sini. Udah, terus kita cek di Stripe-nya. Apakah ada payment masuk? Kita coba di flash. Nah, ini barusan masuk untuk payment-nya. 1, 2, 3 amount-nya seperti yang kita masukkan tadi. Terus ini belum bisa masuk ke sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk demonya. Jadi dari sini kita bisa langsung arahkan si Postman-nya ke Ingress kita. Langsung, kemudian nanti masuk ke Ingress kita itu ada di sini. Nah, di sini. Nah, di sini ini service kita.
Terus tadi untuk API address-nya ada di sini. Atau kita bisa lihat di detailsnya di sini. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas Alga untuk presentasi kali ini.